Halo semuanya, sedekah rombongan tidak hanya menyampaikan titipan bagi yang membutuhkan, tapi kami juga punya rumah singgah sebagai rumah sementara bagi saudara kita untuk menjemput kesembuhan. Kita lihat dalamnya seperti apa ya? Ada ruang tengah. Di sana terlihat ada almari mainan anak, biar para pasien anak ini nggak bosan. Selain itu, juga ada televisi. Ya, sesekali bisalah untuk nonton sinetron. Selain itu, juga ada kamar yang terbagi menjadi dua, kamar anak dan kamar dewasa. Keduanya harus dibedakan karena jenis penyakit yang diderita juga berbeda. Ada juga dua kamar mandi dan dapur. Kadang di sini para pasien dan kurir masak bareng. Biar akrab lah, kan tak kenal maka tak sayang. Para perawat juga punya ruangan sendiri. Dan almari ini menyimpan berbagai macam obat-obatan. Secara rutin, perawat mengecek kesehatan para pasien dampingan. Tidak hanya itu, sedekah rombongan juga mempunyai unit usaha mandiri, yaitu Kangen Water Sedekah Rombongan atau disingkat Kawasero. Nah, itu tadi adalah gambaran singkat apa saja isi dari rumah singgah sedekah rombongan. Di rumah singgah ini, kamu juga bisa menitipkan langsung sedekahmu melalui kurir yang berjaga. Salam tembus langit. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini pertanda bahwasannya suara saya cukup terdengar jelas ya di rekan-rekan sekalian ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya ya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di vibrasi yang ke-11 di bulan November ini, Masya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan juga para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat ya di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya, langkah baiknya apabila kita memulai webinar vibrasi pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Barangkali buat teman-teman yang sudah pernah join di Vibrasi, barangkali sudah tidak asing ya dengan saya ya, karena memang di ke-11 Vibrasi ini alhamdulillah saya sudah membersamai rekan-rekan sekalian untuk beberapa waktu ya. Dan izinkan bagi rekan-rekan yang baru gabung di malam hari ini untuk Vibrasi yang ke-11, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri, yang nantinya akan menemani, mengawal ya Vibrasi malam hari ini kurang lebih 1,5 jam ke depan ya. Semoga sih nggak bosen-bosen ya, saya lagi ya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang ya kepada rekan-rekan sekalian di Vibrasi yang ke-11 yang insya Allah nantinya kita akan dibersamai dengan Kang Denny Andrianto. Nah, sebelum kita menyapa nih pembicara kita pada malam hari ini ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih rekan-rekan yang sudah datang pada malam hari ini nih. Ada siapa aja dan dari mana saja? Saya pengen tahu nih domisili rekan-rekan di mana dan namanya siapa ya? Karena kayaknya
nggak adil ya kalau saya aja yang perkenalan, dan sekaligus saya pengen cek ombak juga nih yang sudah hadir ada siapa saja ya perwakilannya dari kota mana saja nih yang sudah datang nih. Saya tadi ada lihat beberapa ya, Masya Allah, karena pada malam hari ini sih yang datang itu tidak hanya kurir sedekah rombongan ya, tapi juga ada sedekaholic. Ya, sedekaholic itu merupakan donatur di sedekah rombongan dan juga masyarakat umum ya. Ini Masya Allah, ini ada Mas Antroy dari Lombok, Masya Allah. Alhamdulillah ada yang dari Lombok nih sampaian ya. Ada dari Lamongan, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ini juga ada Mbak Ria dari Kendal. Bu Antik dari Semarang, Masya Allah, selamat datang Ibu dan rekan-rekan sekalian, senang sekali ya malam hari ini saya bisa membersamai rekan-rekan semuanya ya. Mungkin kalau boleh di flashback terlebih dahulu ya, jadi vibrasi ini merupakan event atau juga program yang dilaksanakan oleh sedekah rombongan ya, di mana kita mengadakan diskusi santai menggunakan platform Zoom, yang di mana kita juga mengundang narasumber yang ahli di topik tersebut ya, dan insya Allah topik-topik yang diangkat pun juga topik-topik yang relevan dengan isu-isu terkini. Dan tentunya isu malam hari ini sangat relevan ya, karena mungkin rekan-rekan juga sudah sempat mendengar ya gonjang-ganjing di luar sana ya, di dunia maya ya. Dan semoga ini juga kami berharap di vibrasi ini kita juga bisa mendapatkan wadah komunikasi, begitu ya, wadah komunikasi antara kurir sedekah rombongan atau relawan sedekah rombongan, sedekaholic dan juga masyarakat umum pada umumnya ya, seperti itu, dan juga bisa memperkenalkan sedekah rombongan kembali seperti itu. Dan rekan-rekan sekalian, mohon izin nantinya selama webinar ini berlangsung, mohon dapat untuk mute terlebih dahulu mic-nya ya, dan dipersilahkan unmute apabila nantinya dipersilahkan seperti itu. Insya Allah tema pada malam hari ini sangat sangat insightful ya, sangat menarik karena temanya yaitu saatnya UMKM bertumbuh dengan inovasi di tengah ancaman resesi. Wah, kayaknya ngeri banget ya. Di banyak media sosial mungkin sudah banyak membahas ya tentang resesi, bahkan mungkin di TV pun juga sudah banyak diangkat. Banyak para tokoh pemerintah, pejabat publik juga dan juga influencer mengangkat tema ini ya, tema tentang resesi. Memang iya ya Indonesia itu akan resesi ya di tahun 2023 ya. Iya ataupun tidak, tapi kita berharap sekali itu tidak akan terjadi. Insya Allah Indonesia akan kuat. Dan namun UMKM ini harus bisa memiliki strategi terbaik ya, karena ternyata UMKM itu merupakan tonggak penting perekonomian Indonesia. Bahkan ekonomi Indonesia itu ditopang oleh UMKM sebanyak 99,9%. Luar biasa banget ya, perekonomian Indonesia bergantung dengan UMKM karena 99,9% yang berkontribusi adalah UMKM, dan data di tahun 2020 menyebutkan bahwa PDB atau produk domestik bruto Indonesia itu 61%-nya itu yang berkontribusi adalah UMKM, dan UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja. Luar biasa ya, 97% itu yang menyerap adalah UMKM. Jadi sangat luar biasa sekali UMKM ini berkontribusi pada bangsa Indonesia. Nah, namun adanya gonjang-ganjing ancaman resesi di tahun 2023 ini semoga tidak menyurutkan UMKM ya. Bahkan bisa jadi UMKM ini harus kreatif untuk berbagai inovasi ya agar bisa bertahan ya dengan segala krisis yang ada, tentunya dengan memanfaatkan teknologi dan juga strategi-strategi lainnya. Nah, insya Allah hari ini kita akan dibersamai dengan Kang Denny Andrianto, dan mungkin saya sedikit beri bocoran terlebih dahulu ya. Kang Denny ini merupakan pengusaha yang lahir dari Cirebon. Nah, di sini ada yang dari Cirebon nggak kira-kira ya ini? Apakah rekan-rekan ada dari Cirebon? Nah, mungkin satu tanah kelahiran nih dengan Kang Denny ya, karena beliau ini dari Cirebon dan melihat potensi di daerahnya sendiri itu seperti apa. Ternyata banyak tambak bandeng di mana di sini melihat potensi, wah sepertinya ini ada peluang bisnis di sini. Nah, dari situlah kemudian Kang Denny ini berinisiasi dan membangun produknya yaitu Bandeng Sehati di tahun 2017,
yang dimana pemasarannya tidak hanya offline namun juga online ya. Dan luar biasanya kalau rekan-rekan tahu nih, ini produk bandengnya Pak Denny ini sudah terdengar atau bahkan sudah dinikmati oleh para menteri kita ya. Ada Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi kita. Kemudian ada Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN, dan bahkan Pak Muldoko juga ya, Kepala Staf Kepresidenan ya. Ya, mungkin tanpa banyak intro lagi ya, kita kayaknya nggak sabar ya untuk pengen tahu nih ngobrol bareng, diskusi bareng dengan Kang Denny ya, seperti apa nih inovasi produknya hingga bisa terdengar dan juga bahkan dinikmati oleh para menteri seperti apa. Mari kita langsung saja sapa Kang Denny ya. Assalamualaikum Kang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat malam Kang, apa kabarnya nih Kang? Alhamdulillah, baik, sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah sempat bertemu ya Kang Denny ya kemarin ya, alhamdulillah hari ini malam ini bisa bertemu kembali ini dengan partisipan atau juga peserta yang jauh lebih banyak ya Kang Denny ya, kemarin cuma bertiga, ini alhamdulillah ditemani dengan rekan-rekan sekalian dan insya Allah nanti pesertanya akan terus bertambah ya. Sebelumnya ini semoga Kang Denny selantiasa dalam keadaan sehat ya Kang. Amin, amin. Amin ya Sehat-sehat Rabbal untuk alamin. semua yang ada di sini. Masya Allah, amin insya Allah ya Kang. Ini sebenarnya kita udah nggak sabar nih Kang, ingin tahu ya tentang Bandeng Sehati ini seperti apa ya Kang. Mungkin boleh Kang, mungkin kami ya, mungkin barangkali di sini teman-teman ada yang baru pertama kali mendengar, tapi saya yakin sih banyak teman-teman yang juga sudah mengenal Bandeng Sehati ya. Tapi kalau boleh diperkenalkan kembali seperti itu Kang. Jadi Bandeng Sehati ini tuh sebenarnya produknya seperti apa dan kemudian kenapa akhirnya membangun bisnis ini, Kang? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Andrianto. Saya owner dari Bandeng Sehati. Jadi Bandeng Sehati ini adalah produk olahan bandeng isi cabut duri khas Cirebon. Jadi ini berdiri tahun 2017, udah menginjak di tahun kelimanya. Produk ini sangat unik karena kalau orang makan bandeng itu biasanya ribet sama duri. Nah, Bandeng Sehati ini hadir memberi solusi dengan mencabut duri-duri bandeng yang ada 164 duri itu dicabut dan kemudian diisi lagi dengan berbagai varian rasa. Ada original daging bandengnya, terus ada isi daging sapi, isi daging ayam, terus isi keju dan isi udang. Ada juga yang untuk khas Cirebonnya itu isi empal gentong seperti itu. Masya Allah. Wah, ini sangat kearifan lokal ya Kang Denny. Jadi tidak lupa untuk menyisipkan isi empal gentong ya. Ini Cirebon banget ini Kang, empal gentong ya itu jangan lupa. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi kalau boleh jujur Kang Denny, ini saya pertama kali dengar bandeng ada isian selain daging bandeng itu sendiri. Karena biasanya kalau kita beli bandeng presto gitu ya Kang ya, atau ya bandeng gitu ya, atau bandeng pepes bandeng atau apa begitu ya. Tapi ini bandeng isinya daging-daging selain bandeng itu sangat luar biasa. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas ini di kemudian ya Kang ya. Tapi sebelumnya nih saya pengen tahu nih Kang, kenapa akhirnya nih punya gagasan membangun Bandeng Sehati dan kenapa namanya Bandeng Sehati? Kayaknya unik juga ya namanya Sehati seperti itu, Kang. Iya. Oke, jadi gini, sebelumnya saya ini punya beberapa bisnis waktu sebelum menjalankan Bandeng Sehati ini. Ada bisnis di jasa konstruksi, terus ada bisnis juga di rempah-rempah. Itu mainan kayak bawang putih, terus kemiri, sahang seperti itu, dan bisnis bandeng. Nah, 3 bisnis ini berjalan bersamaan. Tetapi pada satu waktu 3 bisnis ini pun hancur bersamaan. Jadi ini bisnisnya semua hancur waktu itu. Bisnis yang jasa konstruksi hancur, bisnis yang rempah-rempah itu juga hancur. Terus bisnis bandeng pun pada saat itu sempat mengalami kehancuran juga. Nah, kenapa saya milih bandeng itu karena pada saat itu saya berpikir mana yang harus saya ambil untuk bisa menghasilkan
apa namanya memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Nah, Ya. akhirnya saya pilihlah Bandeng nih, karena Bandeng ini kan perputarannya tiap hari kita bisa dapat uang langsung. Ya. Dan saya pun sebenarnya waktu awal menjalani bisnis Bandeng ini, saya nggak terlalu banyak terjun karena sudah ada orang yang saya percaya untuk pegang bisnis Bandeng ini. Jadi akhirnya setelah jatuh semua, saya itu mulai dari belanja, mulai dari masak, Masya mulai Allah. dari jualan, mulai itu semua sendiri, Masya dilakuin Allah. semua sendiri. Dan ya luar biasa ketika tadinya saya nggak turun langsung, saat semuanya harus apa namanya jatuh dan saya harus bangkit kembali, saya harus melakukannya semua sendiri. Dan alhamdulillah masa-masa itu bisa terlewati dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan dengan baik dan saya hanya coba fokus ke pemasarannya dan alhamdulillah bisa terlewati masa-masa itu. Nah, kenapa namanya Sehati? Sehati itu punya nama Sehati itu karena Bandeng ini sehat, lezat, dan bergizi. Nah, seperti itu. Masya Allah. Jadi itu merupakan singkatan juga ya, Kang Denny ya? Singkatan, iya. Sehat, lezat, Sehat, dan lezat, bergizi. bergizi. Masya Allah. Memang pas juga di hati ya, Kang. Jadi memang selain sehat, lezat, dan bergizi juga pas di hati. Masya Allah. Tadi ini ada yang komen nih, karena pas di hati. Masya Allah, ini berarti penggemar Bandeng Sehati nih, Masya Allah. Nah, ini mungkin tadi dengar-dengar dari Kang Denny sempat mengucapkan ya bahwasannya memang produksi Bandeng ini sempat mengalami penurunan ya, Kang, bahkan sempat mau gulung tikar juga atau seperti itu ya. Namun Kang Denny bisa mengatasi, akhirnya bisa bangkit kembali. Nah, itu pelajaran apa sih, Kang, yang diambil sehingga akhirnya nih Kang Denny bisa bangkit lagi dengan bisnis yang sama? Ya, jadi ya karena tadi saya harus memenuhi kebutuhan keluarga dan yang tampak di depan mata ini yang bisa saya garap ini adalah Bandeng dan akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke Bandeng dan tanpa disadari juga saat ini saya udah terjun di dunia UMKM di Kota Cirebon khususnya. Alhamdulillah ini sesuatu pengalaman yang luar biasa bisa bergabung dengan teman-teman UMKM yang ada di Ciayu Majakuning khususnya Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka. Semangat mereka luar biasa, semangat para UMKM ini luar biasa dan banyaknya untuk di Cirebon itu UMKM itu hampir 70% itu ibu-ibu, mama. Dan mereka itu daya juangnya luar biasa lah. Dan hampir sebagian ada juga yang single parent, mereka daya juangnya saya akuin luar biasa. Untuk bertahan hidup, untuk berinovasi, dan untuk belajar, apalagi sekarang ini kan memasuki go online. Untuk mama itu suatu perjuangan yang luar biasa untuk di usia mereka yang saat ini sudah memasuki usia yang cukup lanjut lah. Mereka harus belajar lagi untuk masuk ke dunia online yang sekarang ini harus kita mau nggak mau mengikutinya juga seperti itu. Iya, betul. Yang pasti ketika kita jatuh itu ya kita harus cepat bangkit lagi karena kalau saya melihat saya kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan keluarga saya terutama itu dan saya harus memberikan hidup saya itu harus juga memberikan manfaat bagi orang lain seperti itu. Masya Allah. Jadi memang kembali lagi kepada niat awalnya yaitu juga salah satunya memberikan kebermanfaatan bagi keluarga dan juga orang lainnya sehingga terus gigih untuk mempertahankan bisnis Bandeng ini ya, Kang Denny. Tadi saya juga sempat dengar nih Kang Denny, untuk pemasarannya tadi juga Kang Denny ini melakukan sendiri ya. Nah ini kalau dari Bandeng Sehati sendiri pemasarannya seperti apa Kang Denny, Kang? Jadi awalnya itu saya pasti kalau UMKM rata-rata itu menggunakan personal branding, maksudnya dari kekuatan kelompok, komunitas, keluarga, teman, dan WA group segala macam. Saya optimalisasi dulu di situ dan ketika produk ini bisa diterima dengan baik, istilahnya dengan adanya repeat order, berarti produk ini bisa diterima oleh konsumen. Nah, berawal dari situ saya mulai masuk belajarlah tentang dunia
sosial media, tentang berjualan di sosial media, di WA group dan segala macam, ilmunya terus digali di marketplace dan segala macam. Alhamdulillah dari situ baru bisa memasuki penjualan online di berbagai media-media yang ada seperti itu. Jadi awalnya seperti itu, dan yang offline-nya juga tetap saya jalankan, tidak saya tinggalkan. Saya memang sasarannya itu bandeng ini tadinya untuk saya mau jadikan bandeng ini sebagai oleh-oleh khas Cirebon, karena Cirebon ini produksi bandengnya banyak dari pesisir Indramayu sampai Losari itu banyak tambak bandeng, tetapi belum muncul banget kalau ini menjadi satu khas daerah, menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa pulang oleh para wisatawan yang datang ke Cirebon seperti itu. Masya Allah, siap. Luar biasa sekali ya Kang Deni. Jadi memang pertama itu pertama itu dari kelompok lebih dahulu ternyata bisa diterima dan ada repeat order, dan kemudian diluaskan lagi ya Kang ya pemasarannya, tidak hanya offline tapi juga online. Ini sudah bisa di order lewat mana aja nih Kang kalau online nih Kang? Kalau online bisa langsung ke di Instagram, terus di www.bandengsehati.com, terus juga di marketplace di Tokopedia, dan ada juga yang terbaru ini marketplace PLN itu bisa diakses juga. Kemarin itu ada program yang luar biasa dari PLN, dan di situ penjualannya meningkat tajam. Itu pengirimannya dari Sabang sampai mungkin dari Aceh sampai Papua lah, nggak tahu. Masya Allah. Itu alhamdulillah bisa ini. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini kayaknya di jangka waktu 5 tahun ini perkembangan Bandeng Sehati ini memang ada pertumbuhan ya Kang ya, dan itu pertumbuhannya positif, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, tapi kalau pengen tahu nih Kang, jadi up and down-nya dalam menjalankan bisnis Bandeng itu seperti apa? Dan mungkin bagaimana tantangannya, apakah dengan kompetitor itu ada bisnis yang mungkin sama, dan lain-lain, itu bagaimana Kang, kalau di Bandeng Sehati? Jadi kalau jatuh bangun di usaha itu saya rasa hal yang biasa, tetapi kita hanya harus mengambil pelajaran dari waktu kita jatuh itu karena apa, dan bagaimana secepat mungkin kita harus bangkit untuk memulai sesuatu perjuangan hidup yang baru. Jadi kalau Bandeng saat ini tantangannya, saya produknya frozen, pengirimannya daya tahan bandengnya ini hanya 1 hari di dalam suhu ruang, jadi masih terbatas di Jabodetabek ininya. Tetapi seperti tadi, ketika kita melihat peluang, saya yang berbicara tadi di marketplace PLN itu, saya pengirim dari Aceh sampai ke Papua itu, saya membawa produk-produk khas Cirebon lainnya karena saya melihat peluang ini cukup besar. Makanya saya waktu itu tidak hanya berfokus ke produk Bandeng saya, karena saya juga ingin mengangkat produk-produk Cirebon ini bisa dikenal di di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi tidak hanya terpaku kepada Bandengnya pada saat itu, pada saat ada peluang ya saya masuk seperti itu. Masya Allah. Jadi tetap kita pintar-pintar melihat peluang ya Kang ya. Di sini berarti ada diversifikasi produk ya Kang ya? Iya. Seperti Baik. itu. Jadi memang di Bandeng Sehati ini karena melihat adanya peluang, dan peluang ini ternyata bisa menjangkau pasar yang lebih luas, namun apabila produk yang saat ini yang menjadi utama mungkin belum bisa memenuhi, Kang Deni ini bisa melihat produk lain yang ternyata bisa menjawab permintaan pasar di luar tadi itu ya Kang ya, berarti? Iya, betul. Masya Karena Allah. kalau seandainya pada saat itu saya hanya berfokus kepada Bandeng saja, itu kan terkendala ke pengiriman. Makanya saya melihat ada peluang untuk saat itu saya maksimalkan, karena program itu 2 bulan itu cukup lumayan memberikan keuntungan kepada konsumen. Maka dari itu saya harus segera memaksimalkan potensi kesempatan yang ada itu seperti itu. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu, gimana Kang? Ya, mangga. Ya, kalau boleh tahu ini produk-produknya ini apa aja Kang? Waktu sebagai diversifikasi produk selain bandeng itu sendiri.
Kalau kemarin saya madu sama emping. Ya. Iya, Itu yang madu dikirim sama itu emping. madu sama emping itu ya, Kang ya? Iya, madu sama emping Iya. kemarin. Masya Allah, Banyak. siap. Ini memang kalau saya baca itu memang salah satu strategi bisnis agar bisa inovatif dan dapat melewati krisis itu adalah salah satunya diversifikasi produk. Dan Masya Allah ini Bandeng Sari bisa menjawab ya Kang Denny sebagai owner, itu bisa menangkap peluang ya, tidak hanya terpaku dengan satu produk, namun ketika itu ada peluang itu langsung saja diambil ya Masya Allah. Dan ini mungkin Iya. Sedikit ini ya Kang ya, keluar sebentar. Ini bagi rekan-rekan yang mau bertanya dengan Kang Denny, dipersilahkan untuk ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Nah nanti kami dari tim panitia akan memilih 2 pertanyaan terbaik. Namun apabila nantinya ada pertanyaan dan masih ada waktu, insya Allah nanti kami juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi rekan-rekan jangan sia-siakan waktunya, silakan bisa tuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat ya, Masya Allah. Ini karena sudah ada yang mulai tanya nih Kang, berarti sudah mulai ada antusias. Semoga rekan-rekan lainnya yang mau bertanya silahkan ditampung terlebih dahulu di kolom chat ya. Ya, baik Ya. Kang, ini mungkin ini kita balik lagi nih ke obrolan kita. Ini bicara tentang inovasi ya Kang ya. Ini sebenarnya itu luar biasa nih inovasi yang ada di Bandeng Sari. Karena memang kalau saya pribadi, saya memang betul-betul baru pertama kali nih mendengar adanya inovasi produk bandeng isinya empal gentong gitu ya, Masya Allah. Bandeng isinya keju mozzarella, wah luar biasa. Bandeng tapi isinya daging sapi. Nah itu punya ide dari mana, Kang? Jadi awalnya Cirebon itu terkenal di Losari itu ada namanya bandeng gepuk. Nah, bandeng gepuk itu isinya masih biasa saja dan itu udah lumayan terkenal di Cirebon, lumayan dikenal. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjawab kebutuhan pasar yang orang makan ribet, makan bandeng itu ribet sama duri, ya akhirnya saya coba untuk masuk ke situ karena kalau bandeng presto ataupun apa pemainnya sudah banyak, makanya saya coba cari yang diferensiasi agar produk ini punya perbedaan dengan produk yang lain dan ada keunikan sendiri dari produknya, seperti itu. Jadi saya coba masuk ke situ dan ternyata prosesnya itu kan sebenarnya sama gitu, maksudnya saya bikin yang rasa original ataupun apa, kalau misalkan ditambah isian daging sapi, keju atau apa, prosesnya hampir sama, cuman komponen bahannya yang agak sedikit berbeda dan itu ya saya coba terapkan karena saya melihat juga peluang kalau kayak anak-anak itu favoritnya sebenarnya di bandeng Sari itu adalah bandeng yang original dan bandeng isi sapi. Kalau yang isi sapi ini malah beberapa testimoni yang saya dapatkan langsung itu meningkatkan nafsu makan anak karena bentuknya bandeng tapi rasanya itu seperti nugget seperti itulah karena ininya udah nggak ada durinya dan ada isi cincangan daging sapinya, jadi banyak disukai oleh anak-anak seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi ini ternyata setelah adanya inovasi ini ternyata juga menjawab tantangan-tantangan para orang tua ya Kang ya. Jadi ternyata selain menjawab cita rasa yang berbeda, inovasi cita rasa yang berbeda, ternyata pada akhirnya dengan peluncuran produk ini bisa menjawab berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan nafsu makan anak-anak gitu ya Kang ya. Masya Allah luar biasa sekali. Ini juga sebetulnya saya juga baru ini lihat ternyata bandeng bisa ya tanpa duri. Itu berarti ada pengolahan tersendiri ya Kang ya, sehingga durinya bisa hilang gitu ya dari bandeng itu sendiri ya Kang. Iya, paling itu di ujung ekornya aja karena kalau dicabut nanti ekornya patah. Oh iya, betul. Masya Allah. Iya. Ini luar biasa sekali sih Kang, karena inovasinya itu memang sesuatu yang belum ada di pasaran sehingga memang sangat autentik, sangat original seperti itu ya, melihat bandeng tanpa duri dengan berbagai macam isian ya. Jadi ini barangkali menjadi insight juga atau juga pengetahuan bagi rekan-rekan nih yang hadir pada malam hari ini bahwasanya memang inovasi produk itu sangat diperlukan ya untuk menjawab
tantangan pasar begitu ya, agar di mana produk ini bisa terlihat Ya, berbeda dan juga pada akhirnya bisa dilirik ya dengan konsumen seperti itu ya Kang Denny ya? iya. Karena kalau seandainya kita produknya biasa, tidak Ya. ada perbedaan, tidak ada diferensiasi yang kuat, Ya. biasanya kita berdarah-darah masuk Hmm. di red ocean. Jadi Oh ya, pasti di situ perang harga, betul terus apa betul. namanya, kita pasti berdarah-darah, untung kita pasti spare profitnya pasti kecil karena Ya. banyak pesaing. Dan kalau misalnya diferensiasinya kuat, kita ada di blue ocean ini, kita masih bisa bermain profit yang lumayan. Dan istilahnya sebelum memulai usaha sih sebenarnya tentukan dulu segmen pasarnya, mau mainan di Ya. apa namanya, segmen pasar mana, menengah atas atau menengah bawah ataupun yang seperti apa. Nah, ketika segmen pasarnya sudah bisa ditentukan, maka kita jalannya pun akan sangat berbeda. Apa namanya, langkah-langkah yang ditempuh itu ketika contoh segmen pasarnya menengah atas, berarti dari kemasan, dari kualitas bahan baku, segala macam harus terjaga, harus Ya, menarik, dan betul. perizinan-perizinan harus terpenuhi agar konsumen ini percaya Ya. ketika membeli produk kita. Dan kalau misalnya kita menyasarnya ke segmen menengah bawah, mungkin yang sensitif di menengah bawah ini kan adalah harga Ya. dan ada juga rasa apa namanya, rasa yang penting kenyang ataupun apa Ya, banyak, yang penting betul. kebutuhan terpenuhi. Jadi seperti kemasan ataupun apa, mungkin ini nggak terlalu diperhatikan secara serius gitu kalau Ya, seandainya kita bermain di apa namanya, menengah bawah. Makanya ini tergantung kita segmennya mau betul. segmen mana dulu, Ya. baru kita buat produknya itu seperti itu. Ya. Sangat setuju sekali. Ini luar biasanya ini adalah melihat tadi ya, Kang Denny ini mulai dari bisa dikatakan mulai dari nol ya Kang, karena sempat jatuh juga, sempat hampir bangkrut seperti itu dan akhirnya bisa merangkak naik dan bahkan saat ini bisa menemukan produk yang unik begitu ya. Ini sangat luar biasa ya. Ini semoga bisa jadi inspirasi juga bagi rekan-rekan Sgaholic bahwasanya memang mulai usaha itu tidak melulu dengan orang-orang yang mulainya memang sudah punya banyak apa ya, banyak modal ataupun seperti apa. Nah, kita melihat sendiri nih, bagaimana kisah Kang Denny ini dalam membangun Bandeng Sehati ini dari nol, kemudian bisa menemukan produk yang luar biasa sehingga bisa seperti ini. Nah, ini kalau boleh tahu nih Kang, karena kalau misalnya teman-teman nih melihat nih di Instagram-nya Bandeng Sehati ini luar biasa nih kalau saya lihat-lihat nih banyak, foto-foto para menteri kita begitu ya, pejabat publik itu, menikmati gitu ya, menikmati Bandung Sehati ya, dari mulai tadi saya sempat sebut itu Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Erik dan juga Pak Muldoko. Ini gimana nih Kang ceritanya? Masya Allah banget, ini akhirnya juga bahkan dipromosikan juga ya secara tidak langsung dengan para menteri ini, terkait produk yang Pak Kang Denny buat ini. Ya, jadi sebenarnya itulah UMKM ini, saya juga kaget juga ketika terjun di dunia UMKM Ya. yang bisa mempertemukan saya kepada para pejabat-pejabat, menteri, terus anggota dewan dan segala macam. Saya juga di luar ekspektasi saya tadinya, karena saya bisa bertemu dengan mereka melalui jalur UMKM ini, karena saya pikir produknya apa namanya, jualan bandeng aja gitu. Ya. Ternyata ya inilah, kita perlu kelincahan, kita perlu apa namanya, mencoba di segala macam di segala bidang untuk apa, masuk ke berbagai segmen. Ya. Terus seperti apa ininya masuknya. Waktu saya ketemu Pak Sandiaga Uno itu, saya ikut apresiasi kreasi Indonesia dan itu saya terpilih dari 6.000 sekian kalau nggak salah, Masya itu Allah. terpilih dan akhirnya bisa bertemu dengan Pak Sandiaga Uno langsung, bisa berdiskusi. Ya. Saya 2 kali berdiskusi dengan Pak Sandiaga Uno, satu melalui jalur kompetisi, yang kedua melalui jalur Kemenparekraf. Waktu itu ada acara di Cirebon, jadi saya 2 kali bertemu dengan Pak Sandiaga Uno. Dan Pak Erick Thohir pun itu saya 2 kali ketemu Pak Erick Thohir, karena Masya Allah. saya aktif di binaannya Rumah BUMN PLN Cirebon. Waktu itu ada Pak Erick Thohir Ya. datang dan apa namanya, di situ dipilihlah UMKM
terkurasi, akhirnya saya Ya. bisa bertemu dengan Pak Erick Thohir. Kemarinnya juga terakhir saya di Sarinah itu ketemu juga dengan Pak Erick Thohir itu karena kemarin pada saat di marketplace PLN itu saya penjualan terbanyak se-Indonesia sepertinya Masya seperti itu. Allah. Akhirnya terpilih dikurasi untuk ikut di acara Padi Hybrid 2022 yang diadakan di Sarinah. Ya. Ya seperti itu. Jadi memang kita mesti lincah sih UMKM ini dalam artian tidak hanya diam, kita harus berbicara, kita harus bangga kalau kita punya produk, kalau kita punya produk yang bisa dipasarkan. Jadi ya kemana-mana saya ngomongnya ya tentang bandeng, tentang kalau saya punya produk bandeng. Jadi Ya. orang banyak tahu karena semakin banyak orang yang tahu, mudah-mudahan semakin banyak silaturahmi, rezekinya semakin terbuka. Masya Allah. Jadi ini kalau saya bisa lihat nih cara pemasarannya Kang Denny ini memang tadi ada dengan online ya, dengan di berbagai marketplace, offline juga dari mungkin door to door juga begitu ya, membuka gerai dan lain-lain. Tapi juga ini mungkin salah satu tips ya, atau mungkin salah satu bagian dari Kang Denny memasarkan produknya itu dengan cara ikut aktif untuk kegiatan-kegiatan yang bertemakan UMKM ya, Pak Denny ya, Kang Denny ya. Jadi ya betul. ya. Karena gini, kita itu kadang kita memang perlu bekerja sama, perlu berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk salah satunya adalah dengan pemerintahan. Ya. Karena menjelang saya melihat yang tadi isu resesi di 2023 ini, kalau yang punya duit itu kan yang pasti punya duit pemerintah sebenarnya. Karena mereka punya anggaran dan fixed income itu orang-orang yang fixed income itu seperti BUMN, pemerintah, ASN ataupun segala macam, mereka masih punya penghasilan yang tetap. Mungkin adanya resesi ini tidak begitu berpengaruh terhadap mereka yang fixed income. Nah, itu bisa jadi sasaran kita, pemasaran kita kepada mereka yang fixed income ini bisa jadi sasaran untuk berjualan ke mereka. Kemarin itu saya ketemu Pak Muldoko juga saya sampaikan ada juga wali kota Cirebon itu, Pak, bagaimana kalau seperti saya ataupun teman-teman yang lain yang masih istilahnya muda dan masih mau belajar ini, mungkin masuk dunia online ini tidak terlalu sulit dalam artian asal kita mau belajar ini kita bisa. Tetapi yang jadi masalah pelaku UMKM ini kan rata-rata mama, hampir 70% lah mama, dan usianya itu udah banyak yang lanjut juga untuk belajar. Seperti tadi saya ceritakan di awal, ini agak susah. Bagaimana apabila pemerintah ini melakukan sebuah seruan gerakan untuk membuka bajar-bajar di kantor-kantor pemerintahan ataupun BUMN. Jadi ibu-ibu atau UMKM yang yang tidak begitu menguasai online ini bisa terbantu penjualannya, channel penjualannya melalui offline ini bisa terbantu seperti itu. Dan alhamdulillah cara itu diterima sih, mudah-mudahan ini bisa bergerak, bisa ada dampak positifnya. Di Cirebon itu setiap minggu sudah ada pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan itu UMKM banyak yang turun juga di situ, dan saya lihat antusias masyarakat cukup luar biasa. Ada perputaran uang di sana seperti itu. Ya. Masya Allah, baik-baik Pak. Ini jadi memang kesempatan itu memang harus diambil ya, termasuk tadi Pak Muldoko, Kang Denny, Masya Allah, Kang Denny ini melihat ada banyak potensi ya, yang kemudian bekerja sama juga dengan pihak pemerintah dan lain, sehingga akhirnya bisa menyuarakan juga ya aspirasi Kang Denny ini untuk kemudian bisa didengar ya oleh para pejabat publik ini ya, untuk membantu rekan-rekan UMKM lainnya agar bisa juga bertumbuh ya. Untuk mungkin barangkali memang UMKM ini rata-rata memang banyak didominasi, kalau di Cirebon itu 70%-nya adalah
mama gitu ya Kang ya kalau di Yes, Cirebon ya, betul. Masya Allah. Seperti itu. Nah ini jadi pelajaran juga nih untuk rekan-rekan bahwasanya memang selain inovasi, ini Kang Denny itu juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita memang harus aktif gitu ya, aktif memasarkan, aktif memperkenalkan produk kita dan kita harus bangga bahwasanya kita bisa berhasil menciptakan produk itu sendiri. Nah ini kalau boleh ada apa ya, ada tanggapan atau ada opini tertentu kan terkait ini kan di beberapa media sosial dan juga bahkan mungkin di TV dan di koran, di YouTube, di segala sosial media itu memang akhir-akhir ini membahas tentang resesi ya dan mungkin kaitannya juga nanti erat dengan UMKM karena memang UMKM ini penyumbang perekonomian terbesar ya di Indonesia ya. Kalau menurut Kang Denny ini seperti apa nih Kang? Bagi ini nih teman-teman nih pastinya banyak ya yang punya UMKM ya atau punya usaha kecil-kecilan ya, yang dari rumah ataupun yang berkelompok seperti itu. Nah, mungkin kalau ada saran ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan nih Kang Denny ke rekan-rekan nih terkait hal itu seperti apa Kang? Ya, jadi gini, untuk pertama itu ketika kita mempunyai produk, perbanyaklah silaturahmi dan perbanyaklah mulai masuk ke komunitas-komunitas karena di komunitas-komunitas itu saya pun dibesarkan oleh komunitas-komunitas yang luar biasa di mana kita bisa sharing, bisa berbagi dan juga bisa berjualan di situ, bisa mendapatkan reseller-reseller juga di komunitas-komunitas tersebut yang kita masuki. Jadi ketika punya produk, masuklah ke semua komunitas-komunitas yang ada, coba untuk masuk dan silaturahmilah di situ, jaga attitude juga di komunitas-komunitas tersebut dan kita jalan juga tidak hanya komunitas yaitu tadi seperti ke pemerintahan. Ketika kita punya produk itu banyak sekali yang kita bisa dibantu di situ karena perizinan sekarang itu sudah mulai dipermudah dan gratis, banyak yang gratisnya. Jadi kita mesti mulai juga dari situ. Yang ketiga ya seperti tadi, ketika kita banyak bersilaturahmi, kita banyak mengembangkan jaringan, mengembangkan ini, kita mulailah memberi di situ, mulailah memberi dalam artian ketika kita punya ilmu mulailah berbagi dengan ilmu kita, ketika kita bisa membantu cobalah untuk membantu dengan kemampuan kita, jadi banyaklah berbagi di situ dan melihat resesi nanti yang 2023 banyak yang dibicarakan itu resesi, kalau saya masih agak optimis itu karena di awal tahun itu nanti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, dengan Idul Fitri, dengan Idul Adha, itu perputaran ekonominya, perputaran uangnya di situ sangat luar biasa sebenarnya. Tinggal kita gimana memanfaatkannya dan memaksimalkan momen-momen tersebut. Apakah kita bisa memaksimalkannya ataupun kita bisa mengambil peluang-peluang di saat momen-momen itu. Kalau misalkan kita bisa ngambil di momen itu, insya Allah sebenarnya perputarannya masih perputaran ekonominya masih bagus, apalagi apabila orang-orang yang punya uang ini mau membela dan beli produk-produk UMKM dan gerakan bela dan beli produk-produk UMKM, insya Allah itu akan sangat terbantu. Dan apabila regulasi pemerintah, kita bisa mendorong regulasi pemerintahnya ini semakin berpihak pada UMKM, itu insya Allah UMKM tetap kuat. Kalau saya melihat sih, beberapa kebijakan pemerintah ini sekarang sudah sangat mendukung UMKM sekali sebetulnya. Kayak kemarin itu rantai pasok untuk BUMN segala macam itu sudah bisa dimasuki oleh UMKM juga, sudah bisa UMKM yang mensuplai rantai pasok di BUMN itu. Jadi masih banyak peluang. Hanya saja kita memang harus banyak berkomunitas, mencari informasi peluang apa yang bisa kita masuk, kita harus mengupgrade diri, terus belajar, terus mengembangkan kemampuan kita, terus mengembangkan jaringan kita. Insya Allah saya yakin sih ini kita tetap bakal kuat. Dan satu yang terutama itu ketika kita memulai usaha, kita ini harus yakin dulu mindsetnya, kita harus benar-benar yakin rezeki itu
pasti ditanggung oleh Allah sebenarnya. Iya, betul. Rezeki itu pasti kita itu dikasih oleh Allah, apalagi kita bergerak dengan jualan, dengan Iya. apa namanya, memproduksi apa segala macam. Itu dulu, ketika keyakinan itu sudah ada, berjalanlah Iya. apa namanya, berjalanlah dengan mengupgrade diri dengan ilmu, dengan apa segala macam. Insya Allah, Allah pasti kasih sebenarnya. Tetapi kadang kitanya nggak sabar, dan terkadang ketika kita, aduh ini produk laku nggak ya ketika dijual, ketika kita banyak menghitung, ini produknya apa namanya, saya mau usaha ini tapi banyak hitung-hitung tapi Iya. nggak jalan-jalan juga, ya apa yang mau dihitung, Iya, jalan aja betul. dulu, nanti ada yang bisa dihitung, nanti baru disempurnakan seperti itu. Gitu. Iya. Jadi intinya sih, yakin rezeki itu dijamin oleh Allah, 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di usaha, jadi bergeraklah, jangan takut. Kadang ada yang resesi ini kan ada banyak PHK terjadi. Nah, Iya. PHK, ya orang yang ter-PHK ini kadang biasanya dia dengan fixed income per bulan dia pasti dapat duit sekian, dapat gaji sekian. Ketika Betul. memasuki apa namanya, ketika terkena PHK kan dia penghasilannya sudah apa namanya, tidak ada untuk per Iya. bulannya, fixed income-nya sudah dia tidak dapatkan. Nah, untuk memulainya biasanya karena sudah terlalu lama bekerja, mindset-nya Iya. masih mindset bekerja. Nah, Betul. ini coba mulailah untuk apa namanya, berusaha jualan. Kalau misalkan, aduh jualan apa ya? Yang ada di rumah apa? Yang biasa Iya, Masya masak Allah. nih. Contoh kita biasa masak sayur asem lah. Iya. Mas, sayur asem kita ini enak. Ya udah coba aja digelar. Jual Iya. sayur asem, daftarin ke GrabFood, ke GoFood, ke segala macam lah. Buka di depan warung, apa di depan rumah pakai meja jual sayur asem plus ikan asin apa segala macam. Ya insya Allah dengan dimulai itu nanti akan apa namanya, akan terus bergerak, terus berjalan sebenarnya. Iya. Seperti itu. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa sekali ya, Kang. Jadi memang sebetulnya ketakutan paling besar orang-orang yang ingin memulai usaha adalah memulai. Jadi langkah Iya. paling susahnya itu memang sepertinya memulainya itu ya, Kang ya. Karena entah mungkin takut, karena lebih banyak khawatir ya, Kang. Khawatir rugi. Karena kan ada ketidakpastian ya, Kang. Seperti yang tadi sempat disebutkan Kang Denny ya, kalau karyawan itu kan pasti ya, tugasnya sudah pasti ini, job desk-nya ini, terus gajinya juga sudah pasti. Nah, dengan berusaha ini kan pendapatannya juga belum pasti, kemudian apanya nggak pasti, takut rugi, takut ini, takut ini. Nah, pada akhirnya malah tidak jadi dan malah tidak berkembang sama sekali ya, Kang ya, dengan hal Iya. itu. Pasti. Iya. Dan ya nggak akan berjalan kalau nggak dimulai. Tapi kalau dimulai kan kita bisa evaluasi, oh ya ini salahnya, apa namanya, ini kurangnya di sini, kita harus perbaiki segala macam. Masya Allah. Nah ini kalau Kang Denny, menurut Kang Denny nih Kang, dengan adanya apa ya, sekarang kan memang kita sudah masuk juga ya di masa-masa disrupsi ya. Jadi memang apa ya, masanya juga tidak menentu dan lain-lain. Nah, kalau menurut Kang Denny, inovasi produk itu apakah perlu dilakukan terus-menerus atau seperti apa, Kang? Dan mungkin kalau boleh dilihat itu dari kasus Bandeng Sehati itu seperti apa? Jadi masa disrupsi ini kita ya tetap terus berinovasi, kita terus melihat peluang seperti yang tadi saya sudah bahas, karena perubahannya begitu cepat. Tetapi sebenarnya gini, kebutuhan ketika contoh banyaknya UMKM ini juga adalah orang-orang yang bergerak di bidang kuliner dan fashion terutama. Oh iya, betul. Kalau di kuliner ini sebenarnya kan kebutuhan apa namanya, manusia itu untuk makan itu tiap hari. Betul. Yang saya perhatikan itu sebenarnya makanan-makanan rumahan, makanan yang jadul malah sekarang jadi sebuah tren yang luar biasa. Iya. Jadul dan diinovasi, mengikuti yang kekinian itu malah sebenarnya jadi gitu. Betul. Ya sebenarnya sih itu, kalau kita sering mengasah kita ketika kita sudah berusaha dan kita sering membaca dan bergaul, berkomunikasi segala macam, akan banyak insight-insight yang bisa kita dapat sebenarnya sih, seperti itu. Jadi kalau untuk masa disrupsi ini terutama, yang balik lagi, kalau saya usaha ini memang ada ilmunya, ingin dunia ada ilmunya, ingin akhirat juga ada ilmunya. Nah, kita tidak bisa melepaskan usaha-usaha kita ini dari namanya
apa namanya keterlibatan kita dengan Allah Betul. Subhanahu wa taala. Jadi saya sih biasanya selalu mengikutkan Allah di dalam apa namanya setiap usaha saya. Jadi saya minta, ya Allah temenin ya, saya mau usaha ini. Dan yang kedua, saya pasti minta izin orang tua, Masya izin Allah. ibu. Kebetulan saya alhamdulillah masih ada ibu saya, walaupun ibu saya saat ini kondisinya sakit dan Mhm. untuk berbicara itu sulit, tetapi saya Ya, selalu mencoba berkomunikasi dengan ibu saya. Mah, ini saya mau lakuin ini, saya mau jalan ini, minta doanya ya, dan itu Masya Allah. pasti saya lakukan gitu. Jadi Ya, sebelum memulai usaha, ya saya pasti berbicara dulu ke ibu saya. Ya itu, walaupun ibu saya untuk berkomunikasi itu agak susah lah. Saya ya, juga kalau ibu saya menyampaikan sesuatu itu saya harus ini ibu ngomong apa gitu. ya, Nah, ya. tetapi saya terus mencoba meminta doa restunya karena kadang gini, contoh misalkan apa namanya, saya dapat uang banyak, dapat uang sedikit, dulu saya kerja di leasing, dapat uang, dapat apa, Hmm, habis. Tapi ya, sekarang ketika dapat uang itu, saya rasa alhamdulillah cukup untuk anak sekolah, untuk apa, alhamdulillah cukup gitu. Dan ya Masya Allah. mungkin mudah-mudahan ada keberkahan di setiap langkah Amin. teman-teman yang berjuang di UMKM Ya. ini seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya Kang ya. Jadi memang untuk menjawab tantangan UMKM itu tidak cukup hanya inovasi, tidak hanya cukup dengan promosi, kemudian pemasaran dan lain-lain, segala strategi bisnis lainnya, tapi juga kita harus tentunya menyertakan Allah di setiap langkah kita ya Kang ya. Di setiap langkah Iya, kita, entah dari pemunculan ide bisnisnya itu sendiri, pelaksanaannya, evaluasi dan lain-lain, dan tentunya bagi rekan-rekan yang masih memiliki kedua orang tua, menyertakan pula doa-doa beliau ya. Jadi minta doa restu semoga Allah berkahi bisnis atau usaha yang ingin dimulai ini ya. Jadi saya banyak dapat insight nih Kang dari Kang Denny ini, Masya Allah. Jadi memang tidak bisa hanya ilmu-ilmu dunia saja, tapi kita tentunya juga menyertakan ya, akhirat kita ya, karena memang dunia sama akhirat itu sejatinya tidak dapat dipisahkan karena memang menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan kita ya, Masya Allah. Ini luar biasa sekali, nah ini bisa jadi insight ya untuk rekan-rekan sekalian ya, barangkali kita butuh nih doa restu kedua orang tua kita nih untuk bisa mendongkrak bisnis-bisnis yang barangkali saat ini sedang dilaksanakan nih oleh rekan-rekan sekalian. Dan saya juga ngomongin tentang bisnis makanan nih, Kang Denny, saya juga sempat baca di sebuah situs seperti itu ya, Kang. Bahwasanya sih saya membaca nih, Kang, bahwasanya usaha food and beverage atau makanan dan minuman itu kalau kaitannya dengan resesi ya, kembali lagi karena memang topik kita di situ ya, Kang, itu sebenarnya malah tahan gitu ya, karena betul kata Kang Denny tadi, karena semua orang butuh makan begitu ya. Walaupun badai krisis menghadang dan apapun, orang-orang tetap butuh makan, butuh dipenuhi kebutuhan pangannya seperti itu. Dan saya melihat ini Kang Denny usahanya bahannya 100% lokal ya Kang ya, berarti ya? 100% dari Indonesia atau ada lokal. Masya Allah. Nah, ini 100% dari Indonesia Enggak, juga. lokal semua, full lokal. Masya Allah. Jadi memang segala kebutuhan sudah bisa dipenuhi di Indonesia sendiri ya. Jadi maka dari itu usahanya Kang Den ini insya Allah kita doakan bersama ya. Ini luar biasa karena sudah bahannya lokal, insya Allah tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang ada di luar sana ya. Jadi mau mungkin di luar sana sedang ekonominya menurun ataupun apa, insya Allah apabila Indonesia ini bisa bertahan ya, bahan bakunya dari lokal, kemudian produknya produk makanan yang memang dibutuhkan ya insya Allah ini bisa bertahan. Kalau menurut Kang Den ini seperti apa Kang terkait hal ini? Ya, jadi gini, apa namanya, kalau kemarin itu awal pandemi itu bagi beberapa orang itu sesuatu yang apa namanya menjadi apa namanya usaha menurun apa segala macam. Alhamdulillah waktu awal pandemi itu malah penjualan saya itu naik.
Karena Hmm, produk saya ini kan frozen, banyak orang yang simpen untuk mereka nggak keluar ataupun apa segala macam, mereka tinggal goreng apa untuk stok mereka. Jadi malah waktu itu penjualan saya meningkat pada saat awal pandemi. Dan kalau Masya resesi Allah. ini saya itu masih berkeyakinan gini, apapun beritanya tentang resesi, saya yakin saya pasti hidup, Betul. rezeki saya pasti ada. Ya, Jadi maupun orang ngomong tentang resesi atau segala macam, saya dengar, saya ikutin aja. Tetapi yang penting sih mindset, keyakinan saya ini, apa, betul. pemikiran saya ini, apapun kondisinya saya itu rezekinya pasti dijamin. Ya, BBM naik ataupun apa, ya tetap aja. Sampai sekarang BBM naik berapapun tetap hidup dan tetap jalan seperti biasa gitu istilahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ya kalau menurut saya sih yang terutama itu kita harus berpikir positif, kita harus Betul. apa, menanamkan sesuatu yang positif di dalam otak kita, apapun Ya, keadaannya. Kita harus mengambil apa namanya, sisi-sisi positifnya aja. Kalau misalkan kita nanemin di otak kita negatif, kita nanemin di otak kita ini apa namanya, sesuatu apa namanya, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang ini nantinya menakutkan atau segala macam. Kalau saya sih ya karena selama kita masih bernafas ini, saya masih ya, nafas ya, rezeki saya masih ada gitu tuh. Masya Allah. Betul. Jadi udah, saya sih yakinnya di situ aja. Ya, Anak-anak saya, istri saya, segala macam, mereka itu selama bernafas juga rezeki mereka itu pasti ada. Masya Allah. Betul. Jadi apa yang perlu ditakutkan kalau seandainya hidup kita udah ada yang ngatur gitu. Jadi Ya, ya itu, jangan ngatur-ngatur hidup menurut akal-akal kita sendiri, udah ya, berserah aja lah. Yang penting kita berusaha terus jalan, terus berusaha, terus ikhtiar segala macam. Jangan takut lah kalau masalah rezeki itu. Kalau seandainya kita saat ini sedang diuji, ya sabar ya. aja. Namanya Betul. lagi apa namanya, untuk naik kelas gitu. Jadi ya Iya. sabar, jalanin. Ya, Jangan takut. Pokoknya intinya sih, saya itu alhamdulillah saya punya pemikiran, ya saya nggak takut rezeki saya dalam resesi, dalam BBM naik ataupun apa. ya. Ya toh udah dijamin gitu Betul. loh, seperti itu. Masya Allah. Betul. Setuju sekali dengan pendapat Kang Denny ya. Yang penting kita adalah ikhtiarnya maksimal gitu ya, Kang. Masalah rezeki insya Allah Iya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. iya, gitu. Kang Denny, ini izin, Ya, ini udah banyak yang bertanya nih, Kang. Kita beralih siap, untuk sesi tanya jawab ya, Kang ya. siap, Ini saya mangga, izin mangga. membacakan pertanyaan. Ini yang pertama dari pertanyaannya. Ini sudah dipilih ya dari tim panitia. Yang pertama ini pertanyaan dari Mas Yusuf ya. Saya bacakan izin. Siap. Oh, atau mungkin di sini Mas Yusuf ada boleh open mic juga atau open kamera atau agar bisa bertanya langsung, berinteraksi begitu dengan Kang Denny. Monggo Mas Yusuf ada yang bertanya tentang harga produk. Bentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat malam, Kang Dani. Sehat? Siap, alhamdulillah Kang Yusuf sehat. Monggo. Mangga, mangga. Iya. Iya. Ya. Singkat aja sih, Kang. Ini buat apa namanya? Untuk menentukan suatu harga produk tuh, Kang Dan. Iya. Mungkin ada beberapa teman gitu tuh. Saat memulai usaha tuh belum paham terkait HPP dan lain-lain lah bahasanya gitu tuh. Ini mah simpelnya aja gitu tuh. Idealnya kalau mau jual produk itu apa namanya? Biar ideal itu seperti apa, Kang? Biar enggak terlalu kemahalan bahasanya gitu tuh. Atau misalkan terlalu murah, marginnya kecil. Kalau mahal takut nggak ada yang beli. Jadi menurut pandangan Kang Den itu seperti apa baiknya? Terima kasih. Makanya, Kang Yusuf gini, tadi kan di awal itu saya udah singgung masalah segmen pasar. Nah, kalau segmen pasarnya benar, itu harga mahal itu sebenarnya udah nggak jadi pertanyaan mereka karena memang segmennya ada di situ gitu. Contoh misalkan apa namanya, tas-tas Hermes atau segala macam lah, itu tas-tas yang mahal dan ya laku juga. Jam Rolex ya laku juga gitu tuh. Karena memang segmennya benar. Tetapi contoh misalkan kita jual harga murah pun, kalau segmennya salah ya nggak laku. Jadi terus segmennya yang benar dulu, dan
ini HPP ini perlu perlu benar-benar dihitung dengan benar, dalam artian kadang kita itu tenaga kita nggak dihitung kalau UMKM Betul. itu, terus bensin, parkir, gas, sewa tempat ataupun apa, kadang itu semua nggak dihitung. Biaya penyusutan bahan, penyusutan alat, kadang itu nggak dihitung gitu. Jadi yang paling parah itu ya tenaga kita itu nggak dihitung. Jadi kelihatannya untungnya dapat untung, padahal ketika kita keluar dari bisnis itu kita tidak melakukan hal yang teknis, diganti oleh orang, itu HPP-nya pasti bakal naik karena tadinya tidak terhitung. Ketika ada orang kerja masuk dihitung, pasti HPP-nya berantakan. Nah, oleh karena itu hitung dulu HPP-nya yang benar. Nanti setelah itu baru penentuan harganya seperti apa, dan coba lihat kompetitor kita ini main di harga berapa. Kita mau mau bersaing dengan kompetitor itu atau kompetitor yang ada benchmarknya lah, dalam artian seperti itu. Nah, itu mesti dipahami dulu dalam dalam kita menentukan harga produk, harga jual. Gitu Kang Yusuf. Barangkali ada pertanyaan lagi, mangga. Gimana Mas Yusuf? Mudah-mudahan bisa Sudah menjawab? Sepertinya sudah ya, Mas Yusuf ya. Ya, mangga. Masya Allah, siap. Ya. Insya Allah seperti itu ya Mas Yusuf ya untuk pertanyaan tadi. Terima kasih sudah bertanya. Insya Allah seperti itu. Semoga bisa memberikan insight ya penentuan harga itu seperti apa. Semoga ini nanti bisa menjadi catatan bersama. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya Kang, saya izin lagi. Ini dari Kak Aviana, UMKM Shrimpy Crispy. Masya Allah, ini ada nggak nih Kak Avi? Silahkan, boleh open cam, open mic untuk berdiskusi langsung dengan Kang Denny. Terima kasih Kak Fitri untuk kesempatannya. Salam kenal Kang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ya, alhamdulillah. Kebetulan kan saya sudah ada produk, perizinan juga sudah ada, udah lengkap, udah halal juga, insya Allah. Terus yang saya tanyakan dan sebenarnya dikeluhkan juga sama teman-teman IKM yang khususnya di Solo Raya gitu kan. Karena di tengah pandemi seperti ini dan terus ada ancaman resesi global kan ya, bahan baku itu jadi naik gitu. Naik, iya. Bahan baku jadi naik atau mungkin bahan baku naik sedangkan buyer atau pembeli itu nggak ada atau bahkan menurun gitu dari yang sebelum pandemi. Nah, mohon izin juga menyanggah obrolannya yang tadi untuk resesi global 2023 itu kan sebenarnya kemarin itu saya beberapa ngobrol sama pelaku UMKM yang senior ya. Jadi kalau resesi 2023 itu sebenarnya Indonesia itu kan karena 98% ekonomi Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Insya Allah 2023 itu resesinya kalau Indonesia tuh hanya kecium baunya aja gitu, nggak sampai kepukul banget gitu, insya Allah. Nah, untuk yang saya tanyakan, apakah ada tips yang untuk mengatasi bahan baku mahal? Atau mungkin bisa dibagi ini Kang untuk menaikkan kepercayaan konsumen begitu. Terima kasih. Ya, Bu Fitri ya tadi ya. Bu siapa tadi? Kak Avi, Kang. Kak Avi ya. Jadi gini, resesi itu memang Indonesia diprediksi kena debu-debunya aja lah. Tetapi gini, contoh sebelum resesi aja sekarang bahan-bahan udah naik kan? Iya. Otomatis itu ada berdampaknya untuk produk-produk yang bukan lokal, bukan TKDN ya, bukan lokal. Nah, tanpa terasa itu sudah kita rasakan sekarang dengan mahalnya harga-harga. Nah, untuk gimana sih ininya strategi agar dengan kenaikan harga ini? Kalau saya melihat gini, contoh adalah satu wafer coklat yang cukup terkenal. Dulu besar, ketika harganya semakin naik,
dia tidak menggeser kualitas produknya, tetapi dia hanya membuat produknya ini semakin kecil. Jadi Ya. coba perhatikan, itu ada tadinya besar banget, sekarang semakin kecil, tapi rasanya tetap sama. Nah, itu mungkin bisa ditiru langkah itu. Jadi kita tetap mempertahankan, kita berhasil dikurasi, berhasil masuk, berhasil menang, itu ada sesuatu yang beda, dan reputasi kita otomatis akan semakin kuat. Personal branding kita, produk branding produk itu kita itu semakin kuat. Endorse dari para pejabat, para artis ataupun apa, itu akan semakin menambah kepercayaan orang untuk membeli produk kita. Nah, itu harus di langkah itu mungkin bisa dicoba gitu seperti itu. Ya, seperti itu Kak Afi, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup sih sebetulnya. Ada. Masya Allah. Tadi Ya, kan silakan. Kang Dini bilang untuk endorse ke artis dan lain-lain itu, apakah untuk yang sekarang ini itu sangat efektif gitu, Kang? Karena kan udah sebagian orang netizen ya, sebagian netizen tuh tahu kalau artis di endorse paling cuman kayak gitu doang. Bisa jadi mereka nggak pakai produknya itu. Nah, apakah dengan Iya. seperti itu Itu bisa efektif juga? hanya salah satu cara saja sebenarnya, karena tadi saya juga ada kompetisi, terus artis apa segala macam, itu hanya salah satu cara. Yang lebih efektif lagi mungkin saat ini bikin konten-konten yang bagus, yang menarik, bisa live TikTok, bisa segala macam, itu bisa dilakukan sebenarnya itu gitu. Jadi masalah artis, masalah apa, masalah ketemu pejabat, sebenarnya itu ikhtiar kita untuk memperkuat produk personal branding dan branding produk kita sebenarnya seperti itu. Kalau untuk pemasaran, ya sekarang banyak channel-channel yang bisa kita manfaatkan seperti TikTok atau apa banyak.